Banyak sekali yang bilang bahwa ketika mudik nanti akan dikenakan denda 100 juta dan penjara 1 tahun. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan saya Gondo Inspiration di Gondo Channel. Di kesempatan kali ini mudah-mudahan kabar dari teman-teman, dari saudara-saudara semua dalam keadaan sehat walafiat, walaupun memang sama-sama kita ketahui kita saat ini sedang berada di masa-masa yang menurut saya cukup mencekam, di mana pada saat ini banyak sekali larangan dari pemerintah, himbauan-himbauan yang mungkin menyebabkan kita tidak bisa keluar rumah, kita tidak bisa pulang kampung, kita tidak bisa mudik dan sebagainya. Nah, di kali ini saya ingin bersilaturahmi saja melalui video kali ini, karena memang hampir sebulan ini saya tidak bisa, ya mungkin tidak hanya saya saja, mungkin juga teman-teman semua tidak bisa bersilaturahmi, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berkumpul dan lain sebagainya. Oke, anggaplah video kali ini merupakan cara saya untuk bersilaturahmi kepada teman-teman semua, dan walaupun memang cuman melalui layar video gitu. Sebelumnya perkenalkan dulu bagi para pemirsa ataupun siapa saja yang baru melihat muka saya di kesempatan kali ini, perkenalkan dulu, nama saya Gondo Edi Suarsito. Saya berasal dari Kabupaten Pacitan dan saya saat ini sedang berdomisili di Kabupaten Tangerang, atau istilah lain saya adalah kaum perantau gitu ya, sama dengan kebanyakan orang yang saat ini sedang merasakan gundah gulana atau sedang merasakan pikiran yang beraneka ragam, karena memang situasi yang sama-sama kita ketahui, COVID-19 membuat semua kacau. Beberapa belakangan terakhir ini ya, dan mungkin sampai saat ini masih banyak beredar di beranda-beranda Facebook saya, itu masih banyak beredar tentang ya istilah plesetan ataupun apalah yang yang membahas tentang mudik atau pulang kampung. Karena memang kemarin itu memang sempat viral karena pernyataan dari Pak Presiden kita bahwa ada perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Nah, saya tertarik membahas tentang hal ini, tentang antara mudik dan pulang kampung ini, karena ternyata saya dulu di tahun 2017 pernah membuat postingan yang berkaitan dengan perbedaan antara mudik dan pulang kampung. Saya dulu pernah mengambil referensi dari dari Wikipedia, dan juga lupa saya dulu mengambil sumbernya dari mana, tapi saya dulu pernah menuliskan itu, dan ini bukti postingan saya pada waktu itu. Jadi intinya sebenarnya memang saya setuju dengan pernyataan Pak Presiden kemarin ya. Sebenarnya memang mudik dan juga pulang kampung itu menurut saya yang saya tangkap pada waktu itu memang beda. Walaupun memang perbedaannya sama, tujuannya sama, tapi memang ada perbedaan di waktu saja. Saya ingin tanya, kalau teman-teman semua pernah makan di pagi hari, pasti namanya kebanyakan akan bilang sarapan. Terus kemudian kalau makan siang, ya udah makan siang aja. Nah, kalau ada yang pernah makan ketika waktu sore antara jam 3 sampai jam 4, ini kalau saya pribadi itu ada yang mengatakan namanya mentong, karena saya dari Jawa. Ada yang mengatakan mindoni dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kecil saja untuk membedakan waktu aja. Sama-sama makan, sama-sama memasukkan makanan ke dalam perut, tetapi ketika dibedakan oleh waktu saja, itu sudah berbeda namanya. Mungkin itu juga berlaku dengan istilah mudik dan juga pulang kampung. Pulang kampung adalah menurut saya dan juga mungkin pemahaman saya, dan ini bukan menjadi sebuah tolok ukur untuk membenarkan hal-hal tersebut, cuman ini menurut pemahaman saya dan juga yang pernah saya tulis pada waktu itu. Oke, jadi pulang kampung itu memang kita dari merantau pulang kampung gitu kan, entah itu mau balik lagi entah apa, tapi itu pada waktu kapan aja. Nah, oke, pulang ke kampung udah waktunya kapan aja. Tetapi kalau mudik itu memang kita pulang kampung dari perantauan, pulang ke asal kita, tetapi pada masa-masa waktu mau lebaran. Itu yang saya tangkap pada waktu 2017 yang lalu, dan saya tidak akan menggiring opini menuju ke hal-hal yang harus begini-begini, tidak, cuman saya ingin membedakannya saja. Dan oke lah, taruh kata kita sepakati mudik dengan pulang kampung berbeda. Kita tinggal menentukan
Oke lah, kalau misalkan mudik ini seperti ini, jadi ketika mau lebaran saja. Nah, kapan waktu mudik itu ditentukan? Karena ini berkaitan dengan lebaran kan, misalkan hari raya untuk umat Islam, hari raya Idul Fitri. Kapan hari raya ini ditentukan kapan mudik ini ditentukan oleh waktunya? Melihat dari peraturan kemarin yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan pelarangan kita tidak boleh mudik, itu dimulai dari 24 April 2020 atau mulai pada tanggal 1 Ramadan sampai 1 Juni 2020. Nah, itu yang saya tangkap bahwa mudik itu waktunya sekitar segitu. Tetapi kalau pas pada hari raya biasanya, mudik itu berlaku 14 hari, dari 7 hari sebelum hari raya dan 7 hari setelah hari raya. Itu waktu mudik untuk hari-hari yang biasanya. Tetapi pada waktu ini mungkin mengambil kebijakan, jadi setelah mudik itu dikasih batasan waktu dari mulai tanggal 24 itu tadi, dari 1 Ramadan sampai 1 Juni itu tadi. Oke lah, kita tidak akan membahas mudik dan pulang kampungnya, cuman begini, yang lebih kita akan obrolin adalah tujuannya sama. Pada waktu ini entah mudik entah pulang kampung tujuannya sama. Pelarangan tentang mudik kampung ataupun mudik adalah tujuannya sama, yaitu menghambat ataupun ataupun mengurangi tentang penularan tentang virus corona yang sama-sama kita ketahui kelihatannya memang tidak terlihat, dan juga banyak orang yang masih santai dengan ini. Cuman kalau kita lihat di Amerika, di Italia itu sudah sangat luar biasa sekali korban dari itu. Entah itu dari latar belakang apa, kita tidak tahu. Yang jelas fungsi dari pelarangan ini adalah untuk memutus ataupun menghambat ataupun mungkin dengan ikhtiar ini bisa menghilangkan tentang penularan virus corona atau COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan usaha dari pemerintah ini memang ini adalah hal yang terbaik. Oke, sekarang adalah pelarangan. Sebagai kaum urban atau perantau, pada saat ini dilarang mudik, artinya dilarang pulang kampung. Tetapi banyak keluhan-keluhan ataupun banyak seperti makan si buah si malakama. Jadi kalau pulang kampung juga ada peraturan larangan, di kampung juga akan dikarantina. Nah, sementara di perantauan sendiri banyak yang sudah tidak bisa makan, kasarnya seperti itu, sudah tidak ada penghasilan, sudah tidak ada mata pencaharian, dan stop tidak bisa kemana-mana karena mau keluar mencari sambil apapun sudah dibatasi, kita tidak bisa kemana-mana. Itu yang membuat kaum perantau ini menjerit, dan saya yakin pemerintah, seyakin-yakinnya pemerintah ini sebenarnya sudah tahu, sudah memahami akan hal ini. Cuman nggak tahu langkah yang paling jitu itu seperti apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kalau sampai saat ini wacana-wacana memang yang terdengar konon memang akan ada bantuan dari pemerintah, entah itu berapapun. Tapi juga saya melihat secara real di depan mata saya juga sampai saat ini belum melihat. Artinya di kiri kanan saya tinggal pun belum ada yang merasakan bantuan tersebut. Oke, saya tidak akan membahas itu. Yang lebih ingin saya bahas adalah tentang beberapa pernyataan kalau mudik didenda 100 juta dan dipenjara 1 tahun kurang lebih ya. Banyak meme, banyak tulisan-tulisan yang mengatakan hal itu. Jadi seolah-olah ketika kita mudik itu bakalan kena hukuman. Nah, saya ingin berbagi sumber ataupun berbagi apa yang saya pahami, dan saya mohon maaf kalau apa yang saya katakan ataupun saya ingin katakan nanti ada salah, karena juga ini cuma sebatas pemahaman saya, pemahaman seorang Gondo Edi Suarsito, seorang perantau dari Kabupaten Pacitan, yang saya ini bukan siapa-siapa. Banyak sekali yang bilang bahwa ketika mudik nanti akan dikenakan denda 100 juta dan penjara 1 tahun. Banyak orang yang mengatakan atau banyak orang yang berasumsi bahwa denda ini ataupun hukuman penjara ini adalah hukuman bagi pemudik.
mudik di penjara. Asumsinya adalah peraturan ini dibuat ketika mau mudik ini. Oke? Jadi menurut sebagian asumsi adalah denda 100 juta dan juga penjara 1 tahun ini dibuat setelah ada musim pandemi corona ini. Nah, yang ingin saya bagi adalah sebetulnya bukan seperti itu. Jadi terkait dengan denda 100 juta dan juga penjara 1 tahun bagi pemudik itu sebenarnya diambil dari langkah pemerintah menerapkan pasal apa yang pas ketika orang-orang ini nekat mudik. Jadi sebetulnya bukan mudiknya, tetapi adalah hukuman bagi. Nah, saya akan mengambil contekan daripada saya salah nanti. Nah, sebetulnya peraturan itu sudah lama ditetapkan. Sebenarnya bukan lama-lama banget sih, itu baru ditetapkan pada 2018 yang lalu. Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Jadi ternyata sebelum wabah ini meluas di Indonesia pada tahun 2018 yang lalu pernah dibuat sebuah undang-undang, tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Nah, hal tentang hukuman pidana ini diatur pada bab 13 pasal 93. Bunyinya seperti ini. Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana paling banyak 100 juta. Dan kenapa mudik ini bisa diancam hukuman tersebut? Karena indikasinya adalah kita ini pemudik ini nantinya akan dikhawatirkan melanggar tentang penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan, sehingga akan menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat, dan itu akan dikenakan pidana 100 juta dan penjara setahun, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti itu yang dapat saya bagi untuk teman-teman, untuk saudara-saudara semua pada kesempatan kali ini. Jadi ini hanya sekedar bersilaturahmi saja antara saya juga dan juga teman-teman semua, karena memang kita juga nggak tahu kapan keadaan ini akan berakhir. Cuman yang jelas kita semua berdoa mudah-mudahan virus ini segera berlalu, bisa segera sirna dari bumi Indonesia dan juga dari dunia ini, sehingga aktivitas kita ke depan kembali normal lagi, tidak ada hambatan lagi, kita bisa bercengkrama, kita bisa berkumpul, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin di saat ini yang belum bisa melaksanakan pulang kampung karena mungkin pekerjaan yang sudah tidak sedang off lagi untuk pekerjaan dan kali ini sedang menunggu kepastian, dalam artian tidak bisa pulang kampung, tidak bisa mudik. Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, masih bisa survive, masih bisa bertahan di tanah-tanah perantauan yang ya kita semua tahu mungkin akan terasa berat. Tapi dengan doa, dengan kebersamaan, dan dengan kekuatan kita bersama, mudah-mudahan ini semua akan bisa terlewati. Dan juga buat teman-teman yang sudah di kampung, mari taati peraturan dari pemerintah, tetap stay di rumah untuk selama 14 hari ya kalau tidak salah, baik isolasi yang ada di rumah kosong maupun yang disediakan oleh aparat setempat maupun yang ada di rumah sendiri. Itu semua bukan bermaksud untuk mengucilkan, bukan bermaksud untuk menghalangi kita untuk pulang dan sebagainya, tapi kita harus mengambil positifnya. Itu semua untuk kebaikan kita bersama. Cukup sekian dulu sepertinya, dan kalau berkenan silahkan subscribe kalau berkenan. Kalau tidak berkenan ya anggap saja seseorang sedang ngobrol kemana-mana, tidak ada judulnya. Oke, itu saja dari saya. Ketemu lagi di lain waktu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen
ora bali sing pasuwun ning kono sing ati-ati bisa ku mung nyawang di marjagat sing ning mega hayang-hayangmu katon ning netra.